Peran seorang perempuan ini dalam politik ini memiliki peran yang cukup strategis, yang dimana perempuan ini menjunjung tinggi hak asasi perempuan, dan pada dasarnya politik ini berbasis kesetaraan gender, yang dimana masyarakat kita sangat kuat ya dengan budaya patriarki ini, yang menganggap semua perempuan ini lemah, sehingga laki-laki juga mendominasi perempuan, dan juga perempuan itu selalu menjadi orang kedua setelah laki-laki sih. Perempuan sering menghadapi kesulitan ya dalam pendanaan politik ini, meskipun dia sulit dalam pendanaan dan juga kurang kuat dalam politik ini, tidak menutup kemungkinan seorang perempuan untuk maju dalam politik ini. Dia bisa menyalurkan value diri dia dengan dia bisa akrab dengan ibu-ibu PKK, Posyandu, Majelis Ta'lim dan hal lainnya. Dan disitulah dia juga bisa bersosialisasi kepada masyarakat. Tangerang Radio 91 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handetolan dimanapun Anda berada, masih mengudara menemani Anda di Tangerang Radio malam hari ini Handetolan. Dan pada malam hari ini dan kesempatan yang baik ini kita akan talk show spesial bersama anggota DPRD Provinsi Banten bersama Teteh Safira Alia Muktamara SHMKN. Assalamualaikum, selamat malam Teteh. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di Tangerang Radio. Terima kasih juga yang sudah mengundang untuk talk show ini ya. Mungkin agak sedikit maju biar suaranya bisa terdengar jelas. Oke. Baik. Handetolan, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peran keterwakilan perempuan di parlemen. Karena di mana kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi perkembangan demokrasi dan kesetaraan di Indonesia, yaitu peran keterwakilan perempuan di parlemen. Karena kan memang saat ini kita hidup di era di mana partisipasi perempuan dalam dunia politik ini semakin mendapat perhatian. Bersama Teteh Safira, karena memang beliau ini masih sangat muda tapi sudah duduk di DPRD Provinsi Banten. Dan langsung saja, Teteh, kabarnya sehat tadi ya? Alhamdulillah. Ini tadi di rumah, langsung OTW ke sini. OTW ke sini. Oke. Dari mana sih tempat tinggalnya? Di Balaraja. Oh, di Balaraja ya? Iya. Balaraja, berarti ya kurang lebih 1 jaman ya? Iya, kurang lebih. Dengan kondisi lalu lintas pas pulang kerja ya macet. Baik, ini peran keterwakilan perempuan di parlemen atau perpolitikan. Nah, bagaimana sih Teteh menanggapi mengenai peran masyarakat gitu dari peran perempuan terhadap yang ada di politik gitu? Peran seorang perempuan ini dalam politik ini memiliki peran yang cukup strategis, yang dimana perempuan ini menjunjung tinggi hak asasi perempuan, dan pada dasarnya politik ini berbasis kesetaraan gender, yang dimana masyarakat kita sangat kuat ya dengan budaya patriarki ini, yang menganggap semua perempuan ini lemah, sehingga laki-laki juga mendominasi perempuan, dan juga perempuan itu selalu menjadi orang kedua setelah laki-laki sih. Padahal kan memang seperti yang kita ketahui, ketua DPR RI juga ini diwakilkan oleh perempuan ya. Apakah ada inspirasi tersendiri untuk Teteh untuk akhirnya berpikir dan maju deh di pileg kemarin gitu? Inspirasi dalam maju pileg ini tentunya karena melihat keresahan-keresahan masyarakat sekitar. Saya juga ingin membantu masyarakat untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pemerintahan. Bahwa perempuan juga bisa gitu ya, memberikan dan juga memberikan andil kepada masyarakat. Betul. Khususnya di dunia parlemen. Baik, untuk Teteh sendiri apa aja sih hambatannya sebelum akhirnya memilih untuk maju di pileg ini? Hambatan perempuan dalam mencapai posisi politik ini, menurut saya itu ada hambatan secara kultur sosial masyarakat, yang dimana masyarakat selalu memandang rendah kepada perempuan. Kenapa perempuan harus terjun di dunia politik gitu. Dan permasalahan yang kedua itu adalah hambatan secara psikologis,
yang dimana membuat perempuan itu merasa tidak percaya diri gitu akibat ya? potensinya diri dia untuk maju dalam pemilihan umum dan bersaing kepada laki-laki. Baik, kita flashback pada saat pileg kemarin nih Teh. Pada saat Teteh akhirnya mantap untuk maju berkontestasi ya di DPRD Provinsi Banten atau pileg di tingkatan provinsi. Pada saat Teteh mantap untuk maju, ada tanggapan-tanggapan yang kurang mengenakan gak sih dari masyarakat? Masih muda ini mah, belum ada pengalaman bla 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 gitu. Banyak. Gimana Teteh menyikapinya? Saya cuman bisa mendengarkan, mungkin saya juga bisa akan menyalurkan ya aspirasi-aspirasi itu membuktikan. Oke, apa yang menjadi tanggapan masyarakat Teteh masukan semua yang nantinya pada saat terpilih akan disuarakan kembali ya untuk kepentingan masyarakat tentunya. Nah, kalau menurut Teteh sendiri bagaimana perempuan mengatasi kesulitan dalam mengakses sumber daya politik nih dalam khususnya yang namanya kampanye kan memang harus ada pendanaannya dan lain sebagainya. Bagaimana Teteh menyikapinya? Perempuan sering menghadapi kesulitan ya dalam pendanaan politik ini, meskipun dia sulit dalam pendanaan dan juga kurang kuat dalam politik ini, tidak menutup kemungkinan seorang perempuan untuk maju dalam politik ini. Dia bisa menyalurkan value diri dia dengan dia bisa akrab dengan ibu-ibu PKK, Posyandu, Majelis Taklim dan hal lainnya. Dan disitulah dia juga bisa bersosialisasi kepada masyarakat. Baik. Karena semua hal itu nggak perlu harus yang namanya menggunakan pendanaan maupun uang ya Teh ya. Tapi bisa juga menarik hati masyarakat khususnya untuk kaum-kaum perempuan bahwa aku ini mau mewakili perempuan loh untuk menyuarakan yang mungkin sampai saat ini masih belum terjawab gitu ya. Baik, luar biasa Teteh, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Handetolan juga jangan kemana-mana, stay tune di Tangerang Radio. Masih mengudara menemani Anda Handetolan di talk show spesial pada malam hari ini bersama Teteh Safira Alia Muktamara SHMKN. Beliau ini terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem, dan pada malam hari ini kita punya tema tentang peran keterwakilan perempuan di parlemen. Jujur Andri sangat bangga, Andri sangat punya banyak harapan lah nantinya buat Teteh di parlemen khususnya di DPRD Provinsi Banten, karena yang pertama Teteh ini masih muda banget. Umur 25 tahun ya Teh ya? Iya 25 tahun. Kedua sudah berkontestasi di pileg kemarin. Itu kan luar biasa beratnya ya Teh ya. Tapi Teteh mampu untuk melewati itu semua. Ini keren banget Handetolan. Dan yang paling utama adalah sosok perempuan yang bisa mewakilkan suara-suara perempuan yang mungkin sampai saat ini masih belum bisa direalisasikan. Begitu Teteh. Nah, pertanyaannya apa sih dampak dari kebijakan yang tidak diperhatikan kebutuhan dan perspektif dari perempuan itu sendiri? Dampak dari kebijakan itu dalam perspektif perempuan mengalami dampak yang paling signifikan ya dari kesenjangan gender, diantaranya rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian, terus rentan menjadi korban tindak kekerasan dan juga menanggung beban ganda dalam rumah tangga. Jadi perempuan itu menanggung beban yang paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Oleh sebab itu kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang dimiliki nilai sendiri. Baik, karena kan kalau kita lihat ya ada yang perannya menjadi ibu rumah tangga, ada yang sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Tapi mulai dari peraturan dan juga mungkin hak-hak yang diberikan ini masih belum bisa sesuai dengan apa yang perempuan inginkan, begitu ya Teteh. Dan kalau menurut Teteh sendiri bagaimana perempuan mengolah peran ganda tadi antara berpolitikan, bekerja dan juga tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga? Oke, walaupun juga saya belum berumah tangga ya, akan tapi saya seorang anak yang melihat sosok ibu yang juga seorang politik dia. Oh ya? Baik. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang ibu rumah tangga itu sungguh mulia sekali ya. Dengan begitu menjadi seorang politik tidak salah satu wujud perempuan yang hebat. Perempuan harus mengarahkan tenaga
ekstra harus dikeluarin semua kepada masyarakat ya. Betul. Agar tidak kehilangan peran tersebut, si ibu rumah tangga ini bisa membagi waktu kepada kepada keluarga dan juga kepada masyarakat khususnya ya. Dan mungkin tidak dibeda-bedakan. Iya, tanpa meninggalkan kewajibannya. Tanpa meninggalkan kewajiban. Nah tadi menarik, ternyata ibu juga seorang berperan di politik gitu ya. Betul. Apakah salah satunya inspirasi Teteh buat berpolitik juga datang dari seorang ibu? Dari ibu sendiri. Bagaimana? Ibu juga pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Tangerang. Oh ya? Iya, 2014-2019. 2014-2019. Iya, betul. Oke, berarti sekarang ada di Provinsi Banten. Bersama. Oh, bareng-bareng ya? Iya. Oke. Nah, apa yang Teteh lihat dari ibu yang lumayan mungkin menyita banyak waktu untuk masyarakat tapi tetap punya peran di rumah gitu ya Teteh sebagai anak. Apa yang Teteh lihat dari ibu Teteh sendiri? Sangat hebat sih, bisa membagi waktunya kepada masyarakat dan juga keluarganya. Dia ibu saya bisa mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat dan membantu dan juga bisa tetap menjadi berjalan, seorang ibu gitu ya. Berarti walaupun di tengah-tengah kesibukan ibu waktu jadi anggota dewan yang sekarang pun alhamdulillah sudah dilantik kembali di provinsi. Teteh ada pernah perasaan kok waktu bareng keluarga kurang sih gitu? Atau Teteh ngelihatnya ini memang tugas ibu gitu untuk masyarakat? Tidak. Tetap nggak berkurang ya peran seorang ibunya ya. Waduh luar biasa. Luar biasa, ini membagi waktunya keren banget dan tetap ada untuk masyarakat. Nah kalau menurut Teteh sendiri ini bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam berpolitik? Takutnya kan stigmanya ini mah nggak bisa kerja, udah masih muda gitu kan, udah duduk di parlemen gitu, nanti apa sih kinerjanya seperti apa? Gimana Teteh menyikapi hal-hal miring tersebut? Menurut saya perempuan di ranah politik ini memiliki pro dan kontra ya. Dengan berbagai pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga. Keterlibatan kaum perempuan sendiri dalam politik sesungguhnya merupakan sebuah proses perjalanan yang sangat panjang ya. Sebab itu tidak lepas adanya paham patriarki yang ada di masyarakat yang melahirkan konstruksi sosial dan kultural. Dengannya menempatkan kaum laki-laki pada posisi superior dan kaum perempuan inferior. Keikutsertaan kaum perempuan sendiri dalam berpolitik akan sangat membantu menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan lainnya. Iya, betul. Karena kan bahwa bagaimanapun mungkin para ibu-ibu, para perempuan ini kan pasti lebih banyak menaruh harapan besarnya kepada perwakilan perempuan juga. Karena kan Kabupaten Tangerang juga khususnya ini banyak industri-industri ya Teh. Banyak perempuan-perempuan yang harus bekerja hingga larut malam. Takutnya memang dia ada aspirasi, tolong dong ini lampu-lampu gitu lebih diperbanyak agar terang dan tidak mengkhawatirkan. Begitu mungkin salah satunya ya Teh ya. Salah satu contohnya. Baik. Apakah nanti kedepannya pada saat sudah aktif di DPRD Provinsi Banten, apa yang paling menjadi titik fokus Teteh? Khususnya di dapil Teteh ya? Iya, fokus saya sih di infrastruktur. Dalam pembangunan. Karena di daerah-daerah dapil-dapil saya ini banyak sekali pembangunan yang kurang. Contohnya jalan ya. Baik. Dan kan penting juga ya mulai dari masyarakat yang lalu lalang berbahaya juga untuk keselamatan, dan yang paling penting mungkin moda transportasi pengangkut barang yang untuk bahan-bahan komoditi ini jadi terhambat ya. Berarti infrastruktur nih. Iya, infrastruktur. Waduh, kita tunggu nih ya peran aktif, karena kan bukan berarti anggota dewan itu yang bisa membuat, tapi mereka ini yang mengawasi ya, mengawasi OPD-OPD terkait untuk pembangunan. Kita dukung ya Hande Tolan ya, karena Andri juga setuju infrastruktur khususnya jalan yang milik provinsi ya, ini harus bisa segera diperbaiki. Baik, kalau pendidikan politik nih Teteh, bagaimana Teteh mendapatkan pendidikan politik untuk sampai saat ini? Pendidikan menurut saya perempuan juga perlu
melek juga ya dalam politik, dikarenakan juga kaum perempuan tuh bisa mengubah tatanan di masyarakat. Kaum perempuan juga bisa menjadi ujung tombak komunikasi di keluarga dan masyarakat sekitar. Dan juga mudah-mudahan kaum perempuan sendiri bisa mengedukasi masyarakat sekitar, meskipun dia tidak perlu menjadi anggota dewan atau anggota legislatif, akan tapi dia bisa mendukung kader perempuan yang sudah ada di parlemen sendiri. Baik, karena dengan begitu bekerja samalah akhirnya yang bisa menguatkan ya Teh ya. Baik, pendidikan politik ini penting sih, Handetolan setuju agar kita nanti bisa tahu seperti apa proses berjalannya perpolitikan itu untuk kedepannya. Nah, untuk partisipasi politik untuk perempuan ini perlu nggak sih menurut Teteh? Menurut saya perlu sih, karena ini kan menyangkut kebijakan yang akan ada diterima perempuan ya. Apakah ini merugikan? Apakah ini menguntungkan? Contoh salah satunya yang merugikan itu kawasan tanpa rokok. Oh iya, betul. Semisal ada peraturan daerah yang kurang kuat atau kita bisa tambahkan untuk kawasan tanpa merokok ini, kita sebagai anggota dewan yang untungnya ini bisa mengajukan dan bisa mengusulkan tentang peraturan tersebut. Karena apalagi untuk perempuan yang mungkin lagi hamil, yang tidak hamil aja bahaya ya asap rokok ya. Handetolan, jadi ini penting banget memang ruang bebas asap rokok ya. Seperti itu juga, ini salah satu contoh untuk adanya peran perempuan di dalam perpolitikan khususnya di parlemen. Nah, Teteh berikutnya, mengapa bagaimana cara meyakinkan perempuan ini untuk maju menjadi pemimpin di masa depan ya kan, yang tadi Teteh bilang jangan cowok terus yang dilihatnya keren gitu, cewek juga bisa loh gitu untuk politik. Kita harus meyakinkan bahwa perempuan juga punya jiwa nih kepemimpinan, juga bukan hal asing lagi. Jika saat ini perempuan menunjukkan jiwa semangat sosok pemimpin perempuan yang juga bisa dikenal mengambil keputusan yang berani dan bijaksana. Hasilnya juga sebuah organisasi yang dipimpin oleh perempuan itu akan menjadi tim yang kooperatif gitu. Baik, harus kooperatif ya Handetolan. Walaupun mungkin Andri sebagai laki-laki nih nggak terlalu paham apa yang ada di benak para perempuan untuk menjadi pemimpin ke depannya. Tapi Andri lihat memang untuk saat ini banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang sudah mulai berani untuk maju ke dalam dunia politik ataupun ke dunia pemerintahan ya, untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang ada untuk perempuan tentunya di masa depan. Handetolan, ini Teteh ada pertanyaan dari masyarakat lewat WhatsApp. Minta tipsnya dong Teteh, kok bisa gitu ya pinter dalam dunia perpolitikan hingga bisa terpilih di DPRD Provinsi Banten. Apa nih Teh tips-tipsnya nih dari masyarakat yang mungkin ingin jadi pemimpin? Yang pertama apa nih kira-kira? Karena dukungan keluarga dulu yang terdekat ya. Lalu masyarakat yang percaya kepada kita. Baik. Jadi kepercayaan dari masyarakat dan juga dukungan dari keluarga ya. Dan yang paling penting adalah ya kita maju itu untuk masyarakat ya Teh ya. Baik. Nah, pertanyaan terakhir Teh, harapan Teteh untuk para perempuan di masa depan dalam dunia politik, harapannya seperti apa? Harapan untuk perempuan yang di masa depan bisa maju lagi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan sosial dan juga menyumbangkan potensi-potensi dirinya dia. Baik. Jadi kita sesama perempuan mengatakan ada tembok kaca, dan yang bisa mendobrak tembok kaca tersebut ya kita sendiri. Oke, luar biasa. Ini memang kayaknya kayak mamanya ya. Karena Andri juga beberapa kesempatan sering lihat mama gitu ya di wawancara maupun di pada saat lagi rapat-rapat dan pengawasan. Ini luar biasa untuk memberikan aspirasi kepada para pemangku jabatan dalam khususnya untuk keperluan masyarakat lah, seperti itu ya. Teteh nanti setelah ini apa nih kesibukannya setelah dilantik? Apa langsung nanti ke DPRD di provinsi atau seperti apa? Ada agenda lanjut, ada agenda lanjut ya? Iya, Oke. Terima kasih Teteh, sehat selalu ya.
Terima kasih Sama-sama. juga buat Radio FM Tangerang Radio. Oh, Tangerang Radio. Betul, Tangerang Semoga Radio. jaya selalu ya. Amin, terima kasih dan semoga nanti kedepannya bisa mampir lagi ke sini untuk talk show ya. Baik, itu dia Handetolan bincang-bincang kita bersama anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem. Beliau ini adalah Teteh Syafira Alia Muktamara SHMKN. Seorang anak muda yang berprestasi dan luar biasa tangguhnya Handetolan karena kemarin alhamdulillah sudah dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Informasi mengenai peran keterwakilan perempuan di parlemen, siaran ini bisa Anda dengarkan lagi di Tangerang Radio dan YouTube Tangerang Radio.